Novel Donghua terbaru Busur Iblis pertama. Cerita pertama dari novel terbaru ini. Selamat mendengarkan kisah ini. Busur Iblis 1. Saat sinar matahari pagi pertama mulai menyinari, seorang pemuda, mungkin berusia 15 atau 16 tahun, melompat dari tempat tidurnya di sebuah gubuk beratap jerami yang tak mencolok dan bergegas mulai berpakaian. Sambil melakukannya, ia bergumam pada dirinya sendiri, "Sudah berakhir, sudah berakhir. Pelatih Liu pasti akan menghukumku lagi." Namun setelah selesai berbicara, ia tersenyum kecut dan berhenti berpakaian, menyandarkan kepalanya di tempat tidur dengan kedua tangan terlipat di belakang punggung. "Ah, sudah berakhir, tak ada latihan lagi." Mata Ouyang dipenuhi kekecewaan. Setengah tahun telah berlalu sejak ia lahir, tetapi setiap kali sinar matahari pertama menyentuh wajahnya, ia masih merasakan hal yang sama. Ouyang adalah penembak jitu paling berbakat di sekolah olahraga Jiangcheng, memenangkan Grand Slam dalam 3 kompetisi menembak tingkat provinsi. Jika bukan karena usianya, ia pasti sudah mampu berkompetisi dan memenangkan kompetisi internasional. Sayangnya, takdir menimpanya, dan sebuah kecelakaan menghancurkan bakatnya, memaksa pemuda yang baru saja mulai berkembang ini ke dunia yang asing ini. Tidak ada komputer, tidak ada TV, tidak ada hiburan, tidak ada apa-apa, teriak Ouyang, perlahan bangkit dari tempat tidurnya. Meskipun ia telah berhasil menjadi anggota pasukan penjelajah waktu, dalam 6 bulan sejak itu ia menyadari bahwa ia belum memperoleh kemampuan luar biasa yang sama seperti yang lain. Selain beberapa seni bela diri warisan keluarganya, ia praktis tidak memiliki apapun. Meskipun 18 tapak penakluk naga 10 kali lebih efektif di dunia ini, apa itu masih bisa diandalkan? Ouyang tersipu ketika memikirkan 18 tapak penakluk naga milik keluarganya. Bukan karena alasan lain, melainkan terutama karena namanya yang mengejutkan. Meskipun disebut 18 tapak penakluk naga, 18 tapak penakluk naga milik Ouyang tidak sebanding dengan seni bela diri dalam novel yang memungkinkan para tokoh utamanya menjelajahi dunia. 18 tapak penakluk naga miliknya adalah tradisi keluarga, tetapi Ouyang telah mempraktikkannya selama bertahun-tahun. Selain peningkatan kekuatan dan kelincahan yang signifikan, ia melihat sedikit kemiripan dengan 18 tapak penakluk naga yang dahsyat yang ia lihat di TV. Ia berpikir begitu, tetapi terlepas dari apakah 18 tapak penakluk naga benar-benar dapat menaklukkan naga, ia memutuskan untuk bertahan. Setidaknya di dunia ini, 6 bulan berlatih 18 tapak penakluk naga telah memberinya kekuatan 3 kuda. Kekuatan 3 kuda adalah standar yang digunakan di dunia ini untuk menilai kekuatan seseorang. Rata-rata orang dewasa memiliki kekuatan 1 kuda, tetapi mereka yang telah berlatih 18 tapak penakluk naga, seperti Ouyang, dapat memiliki kekuatan 3 kuda atau bahkan lebih. Menurut beberapa tetua di desa Ouyang, beberapa orang dapat mencapai kekuatan 10 kuda melalui latihan bela diri. Kekuatan 10 kuda. Ouyang sendiri memiliki kekuatan 3 kuda, jadi ia secara alami mengerti betapa mengerikannya kekuatan 10 kuda itu. Kuda-kuda di dunia ini berbeda dengan kuda-kuda di dunia Ouyang sendiri. Setiap kuda di dunia ini memiliki kekuatan 4 hingga 500 kg. Kekuatan 3 ekor kuda hampir 1.500 kg, dan kekuatan 10 ekor kuda hampir 5.000 kg. Dengan kekuatan 5.000 kg, satu pukulan saja bisa merenggut nyawa seseorang layaknya seorang pejuang sakti. Dasar mesum, sudah punya kekuatan kuda saat dewasa. Orang-orang di sini bahkan tidak makan sebaik di dunia mereka sebelumnya, jadi bagaimana mungkin mereka sekuat ini? Ouyang merenungkan pertanyaan ini sambil berlatih 18 tapak penakluk naga. Namun, ia hanya bisa berspekulasi dalam hati. Lagi pula, ia satu-satunya penjelajah, jadi ia tidak punya referensi. Wosh wosh. Setiap pukulan Ouyang disertai ledakan suara yang memecah udara. Ini adalah hasil kombinasi kekuatan dan kecepatan. Kekuatan 3 ekor kuda, bahkan Ouyang pun tak akan berani membayangkannya di masa lalu. Di dunianya sebelumnya, ia telah berlatih 18 tapak penakluk naga selama 10 tahun, dan mungkin itu tak akan cukup untuk menandingi kekuatan seekor kuda. Namun setelah tiba di dunia ini dan terlahir kembali di badan ini, memiliki kemampuan sesat seperti itu adalah sebuah hadiah. Hak istimewa transmigrasi. Di mana hak istimewa transmigrasiku? Geram Ouyang pada dirinya sendiri sambil meninju. Meskipun geramannya keras, penduduk desa tidak terganggu. Sejak Ouyang tiba di desa, ia selalu meneriakkan kata-kata ini setiap pagi saat berlatih tinju. Setelah 6 bulan disiksa,
penduduk desa sudah terbiasa dengan geramannya. Jika ia tidak menggonggong suatu pagi, mereka mungkin sudah terbiasa. Berteriak boleh saja, tetapi hak istimewa bukanlah sesuatu yang bisa diteriakkan begitu saja. Jadi, meskipun kekuatannya meningkat dari 1 kuda menjadi 3, Ouyang tidak menyadari apapun yang berhubungan dengan hak istimewa. "Hei, Ouyang, aku tidak menyangka kau datang lebih awal dariku lagi," geram Ouyang, suara yang agak konyol terdengar di telinganya. Ouyang bahkan tidak perlu melihat untuk tahu bahwa itu adalah Li Wei. Li Wei adalah sahabat Ouyang di desa. Ketika Ouyang pertama kali tiba, orang pertama yang ditemuinya adalah seorang pria jangkung berkulit gelap seusianya. Permohonan tulus Li Wei kepada kepala desalah yang menyelamatkan Ouyang dari kelaparan di dunia ini dan memberinya pondok jerami kecil ini. "Kalau kau punya waktu untuk bicara, kau harus berlatih 18 jurus penakluk naga yang kuajari." Ouyang tidak repot-repot memperhatikan Li Wei. Pria ini tipikal tukang cerewet. Begitu kau mulai berkelahi dengannya, mulutnya akan menyerangmu seperti senapan mesin. "Ah, tinju lagi. Ouyang, kapan kau akan mengajariku memanah?" Li Wei sedikit kesal ketika mendengar Ouyang memintanya berlatih tinju lagi. Kalau hanya soal kekuatan, ia dan Ouyang sudah setara. Tapi Li Wei tahu bahwa hal yang paling menakutkan dari Ouyang bukanlah kekuatan 3 kudanya, melainkan keterampilan memanahnya yang mengerikan yang dapat menembus koin emas dari jarak 500 langkah. "Kau masih jauh jika kau ingin belajar memanah." Ouyang tidak peduli dengan semangat pemuda berdarah panas ini dan berbicara lagi, menyerang Li Wei dengan kejam. Sambil berlatih tinju, Ouyang berpikir, jika ada keistimewaan, mungkin itu adalah keterampilan memanahnya. Setelah tiba di dunia ini, Ouyang mendapati matanya menjadi lebih cerah, dan penglihatannya menjadi semakin tajam. Dengan kelincahannya yang luar biasa dan kekuatan gabungan 3 kuda, panah Ouyang cukup kuat untuk menembus koin emas dari jarak 500 langkah, sesuatu yang tak pernah bisa ia capai di dunia sebelumnya. Namun, Ouyang adalah pria yang pendiam. Dibandingkan dengan banyak protagonis penjelajah waktu lainnya, apakah ini dianggap sebuah keistimewaan? Lihatlah para protagonis penjelajah waktu lainnya, mereka telah memperoleh artefak dewa atau buah suci, mengembangkan sihir dan seni bela diri, lalu membantai banyak orang. Meskipun keterampilan memanahnya lumayan, itu jauh lebih rendah daripada protagonis penjelajah waktu lainnya. "Pergilah." Li Wei menatap Ouyang dengan cemberut sambil terus berlatih gerakan tinjunya. Akhirnya, ia berkompromi dan bergabung dengan Ouyang berlatih 18 tapak penakluk naga, yang diajarkan Ouyang kepadanya. "Hei, Ouyang." Li Wei memang cerewet, tak pernah berhenti bahkan saat bertinju. Saat ia hendak membuka mulut, Ouyang menyela, "Kau harus fokus saat berlatih. Kalau tidak, kau tetap tak akan bisa belajar memanah tahun ini." "Tidak." Li Wei tertegun mendengarnya. Sejak Ouyang menunjukkan keahlian memanahnya yang luar biasa, Li Wei terobsesi dengan memanah setiap hari. Jika ia tidak diizinkan belajar, ia mungkin akan pingsan. "Aku benar-benar ada urusan." Li Wei berhenti sejenak. Karena ia tak bisa bicara saat latihan tinju, ia berpikir, karena ia tak bisa bicara, lebih baik ia berhenti saja. Tidak sopan menyela orang lain. "Aku benci saat berlatih." Ouyang sangat mengenal Li Wei, jadi ia mengambil inisiatif, tak memberi Li Wei kesempatan bicara. Dia hampir memutar matanya mendengar kata-kata Ouyang, tetapi dia tahu masalah ini sangat penting dan dia harus angkat bicara apapun yang terjadi. "Ouyang, aku sudah selesai denganmu. Besok pagi, militer akan datang ke desa kita untuk merekrut tentara. Di usia kita sekarang, kita pasti akan direkrut," seru Li Wei. Desa Ouyang milik sebuah bangsa bernama Dayun, salah satu dari 4 bangsa besar di benua itu. Saat itu, bangsa itu sedang berperang dengan Siki, salah satu dari 4 bangsa besar lainnya. Wajib militer sedang dipaksakan, dan mereka yang wajib militer tidak akan diberi formalitas seperti di masa damai, mereka akan dikirim langsung ke perbatasan untuk berperang. Pemuda seperti Ouyang dan Li Wei, dengan kekuatan 3 kuda dan usia yang tepat, niscaya akan kesulitan lolos dari wajib militer. Seperti yang diduga, setelah mendengar kata-kata Li Wei, Ouyang terdiam. Ia telah mengetahui tentang wajib militer selama sebulan. Sebagai manusia modern, Ouyang tidak menyukai perang, tetapi tidak menyukainya bukan berarti ia bisa lolos. Di desa Kaoshan, tempat Ouyang tinggal, hanya ia dan Li Wei yang memenuhi persyaratan militer. Informasi mereka telah dilaporkan sebulan sebelumnya. Jika mereka melarikan diri sekarang, seluruh desa niscaya akan terlibat.
Ouyang adalah tipe orang yang akan membalas setetes kebaikan dengan mata air. Desa Kaoshan telah memberinya rumah di masa-masa tersulitnya, jadi dia pasti tidak akan pergi begitu saja. Bagaimana menurutmu? Ouyang tidak tahu banyak tentang dunia, konsep perangnya hanyalah bahwa banyak orang akan mati. Ayo pergi, kerajaan Siki telah datang ke depan pintu kita, jadi tentu saja kita harus melawan mereka. Li Wei, yang tumbuh besar di desa ini, adalah pria yang sederhana. Dia tidak sependapat dengan Ouyang. Baginya, membela negara adalah kehormatan terbesar. Mendengar kata-kata Li Wei, Ouyang memutar matanya dan berkata, "Tahukah kau mengapa aku tidak mengajarimu memanah?" Mengapa? Li Wei tidak mengerti mengapa Ouyang tiba-tiba beralih ke memanah saat membahas perang, tetapi dia begitu ingin tahu jawabannya sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Karena kau tidak memiliki kesadaran seorang pemanah," kata Ouyang, mengacungkan jarinya ke arah Li Wei. Ekspresinya yang sulit dipahami membuat Li Wei tampak bingung. Apa itu kesadaran pemanah? Mata Li Wei dipenuhi kesalehan, karena menurutnya, Ouyang akan memberitahunya arti sebenarnya dari pemanah. Ouyang menatap ekspresi saleh Li Wei, dan setelah beberapa saat, ia berkata, kesadaran pemanah adalah rasa takut akan kematian. Ekspresi Li Wei yang tadinya penuh hormat membeku setelah Ouyang mengucapkan kata takut mati. Ia tak pernah menyangka Ouyang, yang selalu dianggap berani, benar-benar mengucapkan kata takut mati. Setelah beberapa saat, Li Wei perlahan pulih. Ia menatap Ouyang dan berkata, takut mati. Ouyang, apa kau benar-benar takut mati? Omong kosong. Siapa yang tidak takut mati? Ouyang memutar bola matanya ke arah Li Wei. Itu usaha yang sia-sia. Bahkan semut pun kesulitan bertahan hidup, apalagi orang seperti dia, yang telah mengenyam pendidikan modern selama lebih dari 1 dekade. Bagi Ouyang, yang terpenting hanyalah bertahan hidup. Moralitas dan kebajikan tak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Mendengar kata-kata ini, yang seharusnya diucapkan dengan penuh ketulusan, Li Wei tersenyum kecut. Untungnya, ia adalah penggemar beratnya. Jika orang biasa mendengar kata-kata Ouyang, mereka pasti akan menghindar. Ouyang tidak tahu bahwa dunia ini sangat berbeda dari dunia mereka. Di dunianya sendiri, rasa takut akan kematian paling-paling hanya akan berujung pada hinaan. Tetapi di dunia ini, itu adalah aib yang sangat besar. Lupakan orang biasa, bahkan jika seorang pangeran berani meneriakkan rasa takutnya akan kematian seperti yang dilakukan Ouyang, konsekuensinya akan sangat buruk, ia bisa dikeluarkan dari keluarga kerajaan. Aku bilang, Ouyang. Li Wei menatap Ouyang dengan serius, ekspresi yang jarang ia tunjukkan. Jangan pernah ceritakan lagi tentang tekadmu sebagai pemanah kepada siapapun, atau kau pasti akan mendapat masalah. Li Wei dengan ramah memperingatkan Ouyang, tetapi Ouyang tidak menganggapnya serius. Lupakan saja, Ouyang tidak berniat membahas masalah itu lebih lanjut dengan Li Wei. Ia berjalan ke pohon tua di dekatnya, melompati pohon setinggi 4 meter, dan dari dahan yang tebal, ia mengambil busur panjang dan setangkai anak panah yang telah ia buat khusus untuknya. Berburu, Li Wei tidak mengerti, ia akan wajib militer besok, jadi mengapa Ouyang begitu bersemangat untuk berburu hari ini? Karena kau akan bergabung dengan tentara, kenapa tidak manjakan dirimu dengan makanan enak? Kudengar hidup di garis depan itu sulit. Siapa tahu, kau dan aku mungkin akan mati di hutan belantara suatu hari nanti. Sebaiknya kau makan lebih banyak saat ada kesempatan. Kata-kata Ouyang tidak terlalu ramah, tetapi nadanya santai. Ia telah banyak memikirkan hal ini selama sebulan terakhir. Faktanya, pemanah umumnya memiliki tingkat kematian terendah di militer. Pemanah bertahan di menara atau bersembunyi di balik kelompok besar, menembak dari jarak jauh. Mereka jelas tidak mungkin menyerbu garis depan. Ouyang merasa dengan kemampuannya saat ini, ia akan memiliki kemampuan yang kuat untuk melarikan diri bahkan di medan perang. Baiklah, aku tidak bisa berdebat denganmu. Li Wei tahu bahwa meskipun ia cukup fasih, ia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ouyang, yang dapat dengan mudah membungkamnya dengan satu kalimat. Mengikuti jejak Ouyang, Li Wei juga melompat ke pohon purba dan mengambil busur panjang yang identik dengan milik Ouyang, meskipun ia membawa setangkai anak panah tambahan. Ini karena Li Wei tahu anak panah Ouyang tidak hanya sangat akurat tetapi juga sangat cepat. Pot ini berisi 100 anak panah. Jika dia menembak dengan kecepatan penuh, akan membutuhkan waktu lebih dari 1/4 jam untuk menghabiskan semuanya. Namun di tangan Ouyang, pot anak panah itu akan benar-benar kosong dalam hitungan menit.
Berbekal busur dan pedang pendek, kedua pria itu meninggalkan desa dan menuju Gunung Babi Hutan, yang terletak di belakangnya. Sesuai namanya, Gunung Babi Hutan adalah rumah bagi babi hutan yang melimpah, namun hanya sedikit penduduk desa yang mau berburu di sana. Hal ini terutama karena babi hutan itu banyak dan ganas, dan membunuh satu babi hutan kemungkinan akan menarik seluruh kawanan. Penduduk desa tidak akan berani mendaki gunung kecuali mereka memiliki pasukan yang besar. Namun gunung babi hutan yang berbahaya bukanlah sesuatu yang dipertimbangkan Ouyang. Beberapa bulan sebelumnya, Ouyang diam-diam telah menyerbu gunung itu bersama Li Wei yang berani. Babi hutan yang tidak dapat dibunuh oleh penduduk gunung biasa dengan 5 atau bahkan 10 anak panah langsung dibunuh oleh Ouyang. Mengetahui sifat babi hutan yang menakutkan, Li Wei langsung terkesan dengan keterampilan memanah Ouyang. Ia juga menyadari bahwa anak panah Ouyang tidak hanya tepat dan cepat, tetapi juga sangat ganas. Kita pergi, ayo kita bunuh babi hutan sebanyak mungkin hari ini untuk menyelamatkan penduduk desa. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali, kata Ouyang dengan tenang, tetapi ada nada pasrah dalam kata-katanya. Bagi manusia modern, datang ke dunia misterius ini, hanya untuk dipaksa menjalani dinas militer dan bertempur di medan perang sungguh memusingkan. Bagaimana kalau kita bunuh Raja Babi Hutan? Li Wei menatap Ouyang. Ouyang seperti pemburu alami, selalu mampu membimbing Li Wei untuk menghindari kawanan besar babi hutan dan menemukan babi hutan yang terisolasi dan lebih tersebar untuk dibantai. Li Wei, apakah kau merasakan sesuatu yang aneh hari ini? Semakin dalam mereka menyelam, Ouyang tiba-tiba merasa gelisah. Ia berhenti dan bersandar di sebuah pohon besar, bersandar di sana untuk bertanya kepada Li Wei yang kebingungan. Aneh, apa yang aneh? Kita sudah ke Gunung Babi Hutan lebih dari belasan kali. Apa yang aneh? Li Wei, seorang pria yang agak berhati-hati, tidak menyadari perubahan apapun di gunung itu. Ouyang bersandar di pohon, merenung sejenak sebelum berkata, apa kau tidak menyadarinya? Gunung Babi Hutan hari ini luar biasa sepi. Kita tidak melihat babi hutan di sepanjang jalan. Apa itu masuk akal? Ouyang menceritakan temuannya. Li Wei langsung menyadari ada yang tidak beres. Ia mengikuti Ouyang mendaki gunung, mengira Ouyang telah menggunakan kemampuan menghindarnya yang luar biasa untuk menghindari babi hutan. Ternyata lebih rumit dari yang ia bayangkan. Dan lihat, kita sudah jauh di dalam Gunung Babi Hutan, tapi kenapa ada jejak kuku kuda di sini? Ouyang berjongkok dan menunjuk ke sebuah kuku kuda yang tidak terlalu mencolok di tanah agar Li Wei bisa melihatnya. Tapal kuda. Jika Ouyang tidak mengatakannya, Li Wei tidak akan menyadari jejak tapal kuda di tanah itu. Namun, ketika Ouyang berbicara, ia langsung berbaring di tanah dan mulai mengamati. Ia hampir berteriak ketika melihatnya. Ya dewa, ini adalah jejak tapal kuda dari kuda perang kerajaan Siki. Li Wei bukan tandingan Ouyang. Pemahamannya tentang dunia ini jauh melampaui Ouyang. Ketika ia melihat jejak tapal kuda itu, wajahnya memucat ketakutan. Perasaan pertamanya adalah kerajaan Siki sedang menyerang. Jangan gugup, meskipun jejak tapal kuda di sini beragam, kurasa jumlahnya tidak lebih dari 5 orang, dan mereka pasti pengintai atau prajurit yang kalah. Ouyang jauh lebih tenang daripada Li Wei. Ia berjongkok di tanah dan mengamati jejak tapal kuda dengan saksama sambil mengungkapkan analisisnya. Setelah mendengar analisis Ouyang, Li Wei sedikit tenang. Kemudian, masih menatap Ouyang dengan tatapan kosong, ia bertanya, bagaimana kalau kita turun gunung? Turun gunung. Aku khawatir sudah terlambat. Wajah Ouyang muram. Li Wei tidak mendengarnya, tetapi pendengarannya yang tajam dapat mendengar samar-samar suara derap kaki kuda dari kejauhan. Ouyang tahu bahwa pemilik kaki kuda itu pastilah orang-orang dari negara bagian Siki. Dilihat dari suaranya, Ouyang tahu bahwa arah yang mereka tuju persis di tempatnya. Jika ia dan Li Wei memilih untuk melarikan diri saat ini, peluang mereka untuk lolos akan sangat tipis. Gunung Babi Hutan berbeda dengan gunung-gunung lain, di mana kuda akan menjadi penghalang. Namun, medannya datar dan relatif jarang ditumbuhi pepohonan. Selama tidak ada pasukan besar yang masuk, perjalanan hampir tak terhalang. Apa yang harus kita lakukan? Derap kaki kuda mendekat, bahkan Li Wei pun mendengarnya. Meskipun ia memiliki kekuatan 3 ekor kuda, ia tetaplah seorang pemuda dari desa pegunungan. Menghadapi pasukan sungguhan, ia tetap panik. Panjat pohon. Ouyang tahu bahwa daripada melarikan diri, lebih baik bersembunyi di pohon. Oke, mendengar kata-kata Ouyang, Li Wei buru-buru memanjat pohon terdekat yang begitu tinggi hingga bisa dipeluk 2 orang. Sayangnya,
Karena gugup, ia jatuh 2 kali, dan semakin cemas ia, semakin sulit memanjatnya. Apa yang kau takutkan? Kami lebih mengenal medan daripada mereka. Bersembunyilah di pohon dan kau akan baik-baik saja. Ouyang menenangkan, menarik Li Wei memanjat pohon yang tingginya lebih dari 10 meter itu. Keduanya memanjat ke puncak pohon dan bersembunyi di balik dedaunan yang masih lebat. Tepat saat mereka bersembunyi, 5 kuda perang hitam tiba di pangkal pohon. Di atas kuda-kuda ini duduk 5 pemuda berbaju sirah kulit. Ouyang menduga mereka adalah pengintai dari kerajaan Siki. Mengapa mereka begitu jauh, 4 atau 500 mil dari perbatasan, masih belum jelas. Hah, tadi ada suara, bagaimana bisa menghilang dalam sekejap mata? Salah satu dari 5 ksatria itu melihat sekeliling dengan bingung. Ouyang mendengar derap kaki kuda, dan mereka juga mendengar suara Ouyang dan Li Wei. Kapten, ada jejak kaki di sini. Bagaimanapun, pengintai tetaplah pengintai, dan pengamatan mereka sangat teliti. Meskipun jejak kaki yang ditinggalkan Ouyang dan Li Wei di tanah sulit dikenali, jejak tersebut tetap terlihat jelas. Jejak kaki, sepertinya ada seseorang di sana. Sang kapten tetap di atas kudanya, matanya terus mengamati sekeliling. Dengan intuisi pengintainya yang tajam, ia tahu pasti ada musuh yang bersembunyi di sini. Kapten, jejak kaki itu memanjang dari barat, seharusnya ada desa di sana. Anggota tim yang mengamati jejak kaki itu melapor lagi, dan ketika ia mengatakan ini, Ouyang dan Li Wei di pohon sama-sama terkejut. Gawat, Ouyang berpikir dalam hati, ini tim pengintai beranggotakan 5 orang yang lengkap. Begitu tim pengintai ini memasuki desa Kaoshan tempat mereka berada, bagaimana mungkin penduduk desa yang sederhana itu bisa melawan? Saat itu, kelima orang ini mungkin akan membantai desa Kaoshan. Apakah ada desa? Ayo pergi ke desa dan lihat. Kapten melihat sekeliling sejenak, lalu tiba-tiba memberi perintah seperti itu. Kemudian, tim pengintai beranggotakan 5 orang yang jelas-jelas tersesat itu mengikuti jejak kaki Li Wei dan Ouyang bagai angin dan menuju lokasi desa Kaoshan. Apa yang harus kulakukan? Li Wei melihat tim pengintai itu pergi, dan ia menatap Ouyang dengan kaget. Ia tampak begitu panik hingga Ouyang hampir menamparkan wajahnya. Li Wei tampak seperti pria pada umumnya, tetapi mengapa ia kehilangan ketenangannya saat ini? Dengan mentalitas seperti ini, ia masih ingin menjadi pemanah. Hanya ada 5 pengintai. Jika mereka berada di medan perang, begitu mereka bergegas ke medan perang, akan ada ribuan pasukan. Jika mentalitasnya buruk, bagaimana mungkin para pemanah menembakkan panah? Aku khawatir mereka akan ketakutan begitu musuh datang. Jangan bicara, mereka tidak pergi. Ouyang dengan lembut mencabut anak panah dari tabungnya dan memasangnya di tali busurnya. Ia tak punya pilihan. Jika memungkinkan, ia tak akan pernah memilih melawan 5 orang sendirian. Tapi tak ada cara lain. Jika ia tak bertindak, begitu kelima pengintai memasuki desa, ia akan kehilangan satu-satunya keunggulannya di medan perang, dan hampir mustahil membalikkan keadaan saat itu. Li Wei tak mengerti maksud Ouyang, tapi ia tetap memilih diam patuh. Sekitar 2 menit kemudian, sesosok bayangan hitam muncul dari balik pohon. Ia adalah pengintai yang baru saja menemukan jejak kaki itu. Ia sangat kurus. Saat hendak pergi, ia tiba-tiba melompat dari kudanya dan bersembunyi di sana, mencoba menunggu Ouyang dan Li Wei muncul dan membunuh mereka. Namun, tatapan Ouyang jauh lebih tajam daripada orang biasa. Meskipun mereka jauh, ia tetap melihat bahwa yang pergi adalah 4 orang, bukan 5. Li Wei tiba-tiba menutup mulutnya saat melihat sosok itu tiba-tiba muncul. Untungnya, ia patuh dan tak berbicara, kalau tidak mereka pasti sudah ketahuan. Posisi mereka. Ketika Li Wei menoleh ke arah Ouyang, ia melihat Ouyang telah menarik busurnya hingga membentuk bulan purnama, dan anak panahnya diarahkan ke pengintai yang sedang melihat sekeliling. Li Wei hampir tak percaya. Ini adalah pengintai yang benar-benar berkeliaran di medan perang. Apa Ouyang gila? Apa ia ingin menembak orang ini? Sebelum Li Wei sempat berpikir jernih, Ouyang telah melepaskan tali busur di tangannya. Sebuah anak panah hitam melesat keluar dari busur dengan suara mendesing. Suara anak panah yang menembus udara sangat tajam. Pengintai itu pun langsung mendengarnya. Ia mencoba membalikkan badan untuk menghindari anak panah itu, tetapi sayangnya ia meremehkan anak panah Ouyang. Anak panah ini, dengan kekuatan putarannya, menembus tenggorokannya begitu pengintai itu menghindar. Wow, pengintai itu mengeluarkan suara dengungan,
matanya penuh ketidakpercayaan. Anak panah yang begitu kuat dan cepat sehingga bahkan penembak jitu di medan perang pun tak akan pernah bisa menembaknya. Tetapi di tempat terpencil seperti itu, ia benar-benar menemukannya, dan ia sangat enggan mati. Apapun yang terjadi, jangan bicara. Ketika Ouyang menembak pengintai itu hingga mati, ia melompat turun dari pohon, dan berlari ke sisi pengintai yang ditembak dengan kecepatan tercepat. Ia mencabut anak panah yang menembus tenggorokan pengintai itu dan memakukannya ke tanah, lalu menendang badan pengintai itu secara bersamaan, menendang badannya sejauh 10 meter. Setelah melakukan semua ini, Ouyang berbalik dan memanjat pohon tempat pengintai itu bersembunyi lalu menghilang. Li Wei menatap Ouyang yang begitu berani, wajahnya memucat ketakutan. Meskipun biasanya ia berteriak tentang membunuh orang sepanjang hari, itu namanya membunuh babi hutan. Ngomong-ngomong soal membunuh orang, ia sama sekali tidak berani melakukan itu. Jika ia diminta untuk menembakkan anak panah tadi, ia pasti akan meleset bahkan dari jarak sedekat itu. Namun Ouyang bertindak begitu tegas, dan membunuh dengan satu serangan. Ini adalah sesuatu yang tak pernah dibayangkan Li Wei. Setelah Ouyang melakukan semua ini, ia bersembunyi di puncak pohon dengan wajah pucat. Sejujurnya, sebagai seorang pemanah, ia memiliki kualitas psikologis yang sangat baik. Dengan kualitas psikologis yang sangat baik itulah ia telah beberapa kali mengubah kekalahan menjadi kemenangan dalam kompetisi. Namun yang ia tembak tadi bukanlah sasaran, melainkan orang yang hidup. Gara-gara anak panahnya, nyawa seseorang melayang. Jangan salahkan aku, jangan salahkan aku. Kalau aku tidak membunuhmu, kau yang akan membunuhku. Ouyang terus menghibur diri dalam hati. Ia tahu jika mereka bertukar tempat, pengintai itu tak akan pernah melepaskannya. Ia seorang pemanah, bukan prajurit yang menyerang dari depan. Begitu keberadaannya terbongkar, ia hampir kehilangan kesempatan untuk mengalahkan musuh. Jadi, meskipun ia tahu anak panah yang ditembakkannya akan mematikan, ia tetap memilih untuk membunuh musuh. Tenang, tenang, masih ada 4, untuk dirimu, dan untuk desa. Kita harus menembak mereka semua, kata Ouyang, sambil mengulurkan tangan dan menempatkan anak panah yang masih berlumuran darah pengintai itu kembali ke tali busur. Di atas pohon, pikiran Ouyang kembali jernih. Tangannya memegang anak panah, siap melepaskan pukulan mematikan. Tat, tat, suara derap kuda terdengar dari kejauhan. Ada apa, monyet? Kita bahkan belum selesai mengurus 2 bocah kecil itu. Kedua pengintai itu sepertinya kembali untuk menyelidiki. Mereka merasa kesal, mereka akhirnya menemukan desa dan siap untuk bersantai dan bersenang-senang. Tetapi monyet belum kembali dalam setengah hari, memaksa mereka untuk kembali jauh-jauh. Monyet, monyet, kedua pengintai itu tak pernah membayangkan bahwa pengintai yang mereka panggil monyet telah tertembak. Dalam pikiran mereka, dengan waktu yang begitu banyak, kemampuan monyet seharusnya bisa menyelesaikan semua masalah. Hah? Ada apa? Kedua pengintai itu, satu di depan dan satu di belakang, mengerutkan kening bersamaan. Meskipun monyet biasanya suka bermain-main, ia bukan orang yang bisa diremehkan ketika menghadapi masalah. Dan ketika teriakan mereka begitu keras, monyet tidak merespons, dan mereka berdua merasakan firasat buruk. Seolah membenarkan firasat mereka, saat mereka maju beberapa puluh meter, mayat monyet berlumuran darah muncul di depan mata mereka. Melihat pemandangan ini, keduanya membeku kaget. Dan dalam keheningan itu, Ouyang, dari pohon, melepaskan anak panah lain. Anak panah ini bahkan lebih ganas dan tajam dari yang sebelumnya. Kecepatan dan kekuatannya jauh melampaui yang sebelumnya, dan waktu anak panah ini sempurna. Saat kedua pengintai melihat mayat monyet itu linglung, Ouyang menyerang, itu adalah momen yang tepat. Dia mulai menendang badan monyet itu ke posisinya tepat untuk saat ini. Puff, puff. 2 suara menusuk bergema hampir bersamaan, dan Li Wei, yang bersembunyi di puncak pohon lain, hampir menjulurkan matanya. Apa yang kulihat? Li Wei bertanya pada dirinya sendiri. Saat kedua pengintai itu membeku kaget, sebuah anak panah berlumuran darah melesat seperti surat perintah hukuman mati, menembus tenggorokan pengintai yang menunggang kuda di depan, dan kemudian, dengan sisa tenaga, menembus jantung pengintai di belakang mereka. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ini benar-benar pedang bermata 2. Ini bukan kebetulan. Ini adalah anak panah yang benar-benar menguasai ketepatan waktu dan kekuatan hingga batas maksimal. Kekuatan dan kecepatan anak panah ini sungguh mengerikan. Ia menembus tenggorokan orang pertama, lalu menembus baju sirah kulit dan menembus jantung orang kedua.
Bahkan seorang penembak jitu pun akan tercengang oleh anak panah ini. Hiss, suara ringkikan kuda terdengar. Tepat saat anak panah itu membunuh kedua orang itu, Kapten Pramuka muncul bersama seorang pengintai lain. Saat ia muncul, ia melihat kilatan darah, dan kemudian kedua anak buahnya terbunuh oleh anak panah ganda. Kapten Pramuka itu tersentak, dan ia hampir langsung ingin melarikan diri. Jika kau bertanya apa yang paling ditakuti Pramuka, tak diragukan lagi itu adalah penembak jitu. Pramuka memang lincah, tetapi anak panah seorang penembak jitu hampir selalu akurat. Sekali menjadi sasaran penembak jitu di medan perang, tingkat kematiannya lebih dari 90%. Wosh! Tepat saat Kapten Pramuka itu berpikir, anak panah lain melesat. Anak panah itu, dengan spiral yang kuat, melesat melewati kepala Kapten Pramuka. Terkejut, Kapten Pramuka itu jatuh dari kudanya, berguling-guling di balik pohon besar. Ia bersyukur anak panah itu meleset, menyelamatkan nyawanya. Namun, tepat ketika pikiran ini muncul, sebuah ratapan bergema dari kejauhan. Hah! Mata Kapten Pramuka itu terbelalak saat ia melihat prajurit di belakangnya, yang tenggorokannya tertusuk anak panah. Ia mengerti, anak panah itu meleset karena ia terlalu jauh dari anggota tim lainnya. Anak panah itu hanya bisa membunuh satu dari mereka. Jika anak panah itu membunuhnya, anggota tim lain di belakangnya akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, penembak jitu itu tidak berniat memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Anak panah itu, yang menyerempet kepalanya sendiri, tidak hanya membunuh anggota timnya sendiri, tetapi juga memaksanya jatuh dari kudanya. Tanpa kudanya, menghadapi seorang penembak jitu di hutan, Kapten Pramuka itu tahu nasibnya dalam bahaya. Aku ingin tahu penembak jitu mana dari bangsa Dayun yang ada di sini, Kapten Pramuka itu tiba-tiba bertanya, tetapi suaranya bergema di hutan untuk waktu yang lama tanpa jawaban. Setelah menembak 4 orang berturut-turut, hati Ouyang membeku. Ia menggenggam anak panah di tangannya, tak gentar mendengar kata-kata pengintai itu. Jika ia bicara sekarang, ia akan mengungkap posisinya, dan kapten pengintai itu bisa dengan mudah kabur menggunakan batang pohon dan kuda sebagai perlindungan. Kapten pengintai itu menunggu lama, hatinya semakin hancur. Ouyang benar, kapten pengintai itu bermaksud mengungkap posisinya agar ia bisa kabur menggunakan kuda dan batang pohon sebagai perlindungan. Namun karena Ouyang tidak tertipu, ia tak bisa berbuat apa-apa. Bersandar di batang pohon, wajah kapten pengintai itu memucat. Tak seorang pun ingin melawan seorang penembak jitu di hutan ini. Meskipun ia memiliki kekuatan 6 kuda, ia yakin bahkan seorang komandan dengan kekuatan 10 kuda pun tak akan lebih baik. Ini bukan soal kekuatan, karena saat ini, kau tak tahu di mana musuh berada. Seorang pemanah biasa bisa dengan mudah menggunakan anak panah yang ditembakkan untuk menemukan tempat persembunyian mereka. Namun, kapten pengintai itu tahu bahwa keahlian penembak jitu terletak pada fakta bahwa anak panah mereka memiliki daya putar. Begitu mereka menyerang musuh, mereka akan berubah arah, sehingga mustahil untuk menentukan lokasi mereka secara akurat. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Kapten pengintai itu tidak pernah secemas ini. Ia tidak mengerti mengapa pemanah sekuat itu muncul di hutan sekecil itu. Dia seharusnya ada di sana. Bersembunyi di balik pohon, kapten pengintai itu tidak dapat menentukan lokasi Ouyang secara akurat, tetapi ia tahu penembak jitu itu bersembunyi di suatu tempat di depannya, agak ke kiri. Set, kapten pengintai itu tiba-tiba bersiul. Ia tahu menunggu seperti ini bukanlah solusi. Jika penembak jitu itu bergerak dan menembaknya diam-diam, ia tidak akan punya kesempatan. Jadi ia bersiap untuk mengerahkan seluruh tenaganya. Ia bersiul untuk menarik perhatian kuda-kuda perang, berharap bisa lolos dengan perlindungan mereka. Selama ia bisa bersembunyi di balik kuda-kuda perang itu, ia akan bisa lolos dengan mudah. Mendengar siulannya, 2 kuda perang yang paling dekat dengannya berlari ke arahnya. Tepat saat kuda-kuda perang itu mencapainya, kurang dari 1 meter jauhnya, sebuah anak panah melesat dari busur panjang Ouyang. Saat anak panah Ouyang melesat, Kapten Pramuka itu berguling ke depan dari balik pohon, bersiap berguling di belakang kedua kuda perang itu. Namun ia tak bisa lolos dari rencana Ouyang. Anak panah ini, yang telah diperhitungkan dengan cermat oleh Ouyang, belum muncul saat anak panah itu ditembakkan. Namun setelah anak panah itu dilepaskan, Kapten Pramuka itu berguling keluar dari balik pohon. Seolah telah dilatih ribuan kali sebelumnya, saat Kapten Pramuka itu berguling keluar, ia bertabrakan dengan anak panah itu. Seolah sedang merencanakan rencana Ouyang. Dengan bunyi embusan pelan,
anak panah itu menembus bahu kiri Kapten Pramuka itu, membuatnya terjepit di tanah. Saat ia terjepit di tanah, Kapten Pramuka itu matei-mateihan berusaha mencabut anak panah itu dan bersembunyi di balik kuda-kuda, tetapi sudah terlambat. Pada saat itu, anak panah kedua Ouyang juga ditembakkan. Saat Kapten Pramuka itu bisa bergerak, anak panah itu menembus tenggorokannya, membuatnya mengikuti jejak 4 orang di depannya. Setelah menembakkan anak panah itu, Ouyang merasa sangat lelah. Ia bersandar di puncak pohon dan mendesah pelan. Siapa sangka ia datang berburu dan bukan hanya gagal menangkap babi hutan, tetapi juga membunuh 5 orang berturut-turut. Ouyang lelah, tetapi Li Wei tak bisa berkata-kata. Ouyang telah menembakkan 5 anak panah dari awal hingga akhir. Setiap anak panahnya tepat sasaran. Anak panah pertama menembus seorang pengintai, anak panah berikutnya menewaskan 2 orang, dan anak panah ketiga memaksa pemimpin pengintai turun dari kudanya sekaligus membunuh orang keempat. Yang paling mengerikan adalah anak panah keempat. Dari sudut pandang Li Wei, ia dapat melihatnya lebih jelas daripada Ouyang. Li Wei melihat bahwa saat Ouyang melepaskan anak panah, pemimpin pengintai itu tidak bergerak, dan di tengah-tengah anak panah itu melesat, pemimpin pengintai itu berguling, mengenai anak panah dan menjepitnya ke tanah. Kemudian, anak panah kelima Ouyang menembus tenggorokannya dan membunuhnya. Masing-masing dari kelima anak panah ini ganas dan ajaib, tetapi yang paling tak terbayangkan bagi Li Wei adalah anak panah keempat yang ajaib. Mengapa anak panah keempat gagal seperti itu? Tentu saja ia tidak mengerti. Pengetahuan memanah di dunia ini sangat terbatas. Ouyang pernah memenangkan Grand Slam dalam kompetisi menembak kompetitif, dan ada satu cabang yang sangat sulit dalam kompetisi menembak, target yang bergerak cepat. Target yang bergerak cepat ini tidak hanya menguji keterampilan memanah, tetapi juga ketepatan waktu dan kemampuan memprediksi. Ouyang baru saja menggunakan kemampuan ini untuk memprediksi. Sejak ia mendengar peluit dan melihat kuda-kuda bergerak, ia telah secara akurat memperkirakan niat Kapten Pramuka, dan anak panahnya mendarat di waktu dan posisi yang tepat, menancapkannya ke tanah. Li Wei duduk di pohon, pemahamannya tentang dunia ini jauh melampaui Ouyang 100 kali lipat. Ia bertanya-tanya, jika penembak jitu terbaik dari negara keberuntungan mereka menghadapi situasi seperti ini, akankah ia mampu menandingi Ouyang? Li Wei merasa mungkin ia tidak akan mampu. Meskipun mereka disebut penembak jitu, anak panah mereka tidak akan pernah mencapai tingkat keterampilan Ouyang yang luar biasa, setidaknya dalam hal akurasi. Membunuh 2 burung dengan 1 batu, berapa banyak penembak jitu yang bisa melakukannya dalam situasi seperti itu? Apa yang kau lakukan masih berdiri di sana? Turun dan urus mahiatnya. Suara Ouyang mencapai Li Wei saat ia masih linglung. Dibandingkan dengan Li Wei, mentalitas Ouyang jauh lebih baik. Meskipun baru pertama kali membunuh seseorang, ia tetap tenang. Mendengar suara Ouyang, Li Wei segera melompat turun dari pohon. Namun, bagaimanapun ia melihatnya, ia tidak memiliki keberanian seperti yang ia banggakan tentang pembunuhan massal sebelumnya. Kakinya terasa lemas saat ia melompat dari pohon, dan jika ia tidak berpegangan pada batang pohon, ia hampir jatuh ke tanah. Ouyang menggelengkan kepala melihat ekspresi Li Wei. Awalnya ia mempertimbangkan untuk mengajari Li Wei keterampilan memanahnya, tetapi tampaknya Li Wei tidak memiliki bakat untuk menjadi seorang pemanah. Ia tidak bisa mempertahankan ketenangan nalurinya dalam situasi apapun, dan tanpa ketenangan itu, latihan sebanyak apapun tidak akan memungkinkannya mencapai kesuksesan besar. Ouyang, kau tidak bermimpi. Li Wei melirik mahiat di sampingnya dan segera berbalik. Lagi pula, ia hanyalah seorang pemuda desa biasa. Adegan berdarah seperti itu mungkin tidak pernah terbayangkan dalam mimpinya. Jangan beritahu siapapun tentang kejadian hari ini, bunuh kelima kuda itu dan kubur bersama mahiatnya. Ouyang melirik kelima kuda perang di kejauhan. Jika mereka dibawa ke kota besar, mereka pasti akan laku keras. Namun, kelima kuda ini adalah ras murni dari Siki. Sekalipun Ouyang punya nyali lebih, ia tak akan berani menjualnya secara terbuka. Ia tahu bahwa meskipun kejadian hari ini benar, jika ia memberitahu siapapun, ia ragu banyak yang akan percaya. 5 pengintai Siki telah menyusup ratusan mil ke wilayah Dayun tanpa terdeteksi, lalu dengan mudah ditembak mati oleh seorang pemuda desa di hutan babi hutan yang kecil ini. Ouyang tak menyangka ada yang akan percaya hal seperti itu. Kenapa tidak beritahu semua orang? Penggal kelima kepala ini dan serahkan ke militer. Mereka akan menghasilkan banyak emas. Mata Li Wei kini tertuju pada koin-koin emas. Ia bukan hanya cerewet, tapi juga kikir.
Dengarkan aku, bunuh kuda-kuda perang ini dan kuburkan bersama mahiat-mahiatnya. Jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Kalau tidak, baik kau maupun aku tidak akan mendapat manfaat. Ouyang bukanlah orang yang suka menyembunyikan diri. Ia memilih ini demi desa. Siapa yang tahu jika hanya kelima orang ini yang memasuki kerajaan Dayun? Jika 5, 10, atau bahkan 50 orang lagi muncul, terlepas dari apakah ada yang akan mempercayai klaim mereka tentang pembunuhan kelima pengintai ini, Ouyang yakin itu akan memicu pembalasan dari musuh-musuh kerajaan Siki yang telah menyusup ke Dayun. Bagaimana mungkin sebuah desa pegunungan kecil mampu menahan pembalasan seperti itu? Ini kuda perang ras murni. Li Wei masih berpikir untuk mengambil kuda-kuda itu, tetapi Ouyang telah menyiapkan anak panahnya dan melepaskannya. Dalam waktu kurang dari semenit, kelima kuda itu terbunuh. Dengan demikian, kelima pria dan 5 kuda itu pun musnah di hutan babi hutan yang kecil ini. Li Wei mendesah, lalu menarik 2 potong kain dari ranselnya, menutup hidungnya, dan perlahan berjalan menuju kelima mahiat yang berserakan. Semakin dekat Li Wei dengan mahiat-mahiat itu, semakin gugup ia. Meskipun sebelumnya ia berjanji akan memenggal kepala demi uang, ia tidak yakin akan melakukannya. Bahkan ketika mendekati mahiat-mahiat itu, melihat mata mereka terbelalak lebar, ia tak kuasa menahan rasa takut. Apa yang perlu ditakutkan? Mereka hanya beberapa mahiat. Aku sudah membunuh mereka, dan kau masih takut menguburnya. Ouyang tetap tak bergerak. Meskipun kata-katanya benar, ia menyimpan rasa benci yang mendalam terhadap mahiat. Itulah sebabnya ia meminta Li Wei untuk mengumpulkannya. Li Wei membutuhkan waktu 1 jam penuh untuk menyeret kelima mahiat itu ke dalam lubang dalam yang digali Ouyang. Setelah mengubur kelima mahiat dan kelima kuda yang mati, kedua pria itu kehilangan minat berburu dan meninggalkan gunung babi hutan, kembali ke desa Kaoshan. Sekitar setengah hari setelah Ouyang dan Li Wei pergi, sebuah unit kavaleri beranggotakan 30 orang muncul di gunung babi hutan. Mereka bukan dari Siki, melainkan ksatria paling elit Dayun. Mereka ditugaskan untuk mengejar pengintai Siki yang telah memasuki Dayun dengan tujuan membuat kekacauan. Kapten, jejak kuku kuda menghilang di sini. Ada sebuah desa kecil di sebelah barat. Mungkinkah mereka, seorang pemuda berjaket kulit dan helm perak bergegas masuk? Jejak kuku kuda menghilang di sini. Mungkinkah mereka terbang ke desa? Cari dengan cermat. Sang kapten mengamati sekelilingnya dengan waspada. Bahkan setelah sekian lama, ia masih bisa mencium aroma samar darah. Tidak ada tanda-tanda pertempuran, namun atmosfer berdarah masih terasa, membuatnya agak gelisah. Tim yang terdiri dari 30 orang itu terbagi menjadi 20 orang, 50-50 tim, dan mulai mencari di sepanjang jejak kuku kuda yang tersebar. Saat matahari terbenam, jarak pandang mereka mulai berkurang, dan butuh beberapa saat sebelum akhirnya mereka menemukan tempat Ouyang dan kelima pengintai itu bertarung. Kapten, bau darah paling kuat di sini. Disinilah pertempuran pasti terjadi, lapor seorang ksatria. Ada bau darah, tapi tidak ada mahiat, tidak ada tanda-tanda pertempuran. Bagaimana menurutmu? Mata sang kapten mengamati sekeliling, mendapati kejadian hari ini sungguh aneh. Mungkinkah 5 pengintai muncul di sini dan bertemu penduduk desa yang sedang berburu di pegunungan? Mengingat kemampuan penduduk desa, mereka tidak akan mampu melawan kelompok yang dipimpin oleh Hei Xiao. Seorang ksatria berusia 30-an, mengamati hutan, tanpa tanda-tanda pertempuran, memberikan apa yang menurutnya paling akurat. Namun, kata-katanya disambut gelengan kepala dari Kapten Ling Su. Setelah melirik sejenak, Ling Su bertanya, apakah kau setuju? Ya, para ksatria mengangguk, yakin ini adalah penjelasan yang paling masuk akal. Aku tidak setuju denganmu. Ling Su menunjuk jejak tapal kuda di tanah dan berkata, lihat, jejak ini agak kacau, tapi kalau diperhatikan baik-baik, seharusnya ada 5 kuda di sini. Jejaknya menunjukkan mereka pergi lalu kembali secara terpisah. Menurutmu apa maksudnya? Setelah mengatakan ini, Ling Su melirik kerumunan, tetapi mereka semua menggelengkan kepala, bingung. Pertempuran terjadi di sini, dan satu pihak benar-benar mendominasi pihak lain, membuat mereka sama sekali tidak berdaya untuk melawan, bahkan tidak punya kesempatan untuk bertarung. Baru setelah itu, tidak ada jejak pertempuran sama sekali. Analisis Ling Su sebenarnya cukup umum, tetapi begitu ia mengatakannya, sekelompok orang menatapnya dengan tatapan menyanjung, seolah-olah ia memiliki wawasan yang luar biasa. Ling Su menghela napas dan berkata,
carilah tanda-tanda penggalian di sekitar sini. Ya, mengikuti perintah Ling Su, sekelompok ksatria mulai mencari di area tersebut. Tak lama kemudian, para ksatria memang menemukan tempat Ouyang dan anak buahnya menguburkan kelima pengintai itu. Ling Su tiba, melihat jejak-jejak yang terkubur tergesa-gesa, dan berkata, "Gali. Lihat apa yang terkubur di sini." Meskipun Ling Su berbicara dengan tenang, kecurigaan masih melekat di dalam dirinya. Mungkin bukan penduduk desa yang terkubur di sana. Sekelompok ksatria turun dari kuda dan mulai menggali dengan senjata mereka. Tak lama kemudian, area itu sepenuhnya terbongkar, dan hal pertama yang mereka temukan adalah sekelompok kuda perang hitam. Saat kuda-kuda itu muncul, para ksatria berhenti di tempat, menatap tak percaya. Ini adalah kuda perang ras murni dari kerajaan Siki. Orang-orang Siki sangat menyayangi kuda, dan bahkan kuda Matei pun tak akan pernah dikubur sembarangan. Menemukan kuda perang yang terkubur sembarangan seperti itu hanya menyisakan satu kemungkinan. Terus menggali, Ling Su juga tak percaya. Meskipun ia telah menduga hal ini mungkin terjadi, ia masih belum bisa menerima kenyataan kecurigaannya. Mendengar kata-kata Ling Su, para ksatria dengan panik mulai menggali bangkai kuda-kuda perang dari lubang tersebut. Setelah kuda pertama tergali, kuda kedua juga muncul. Apa yang sebenarnya terjadi? Para ksatria ternganga kaget. Jika hanya satu kuda, mereka mungkin baik-baik saja, tetapi melihat dua kuda sekaligus sungguh mengejutkan. Namun, keheranan mereka tidak berakhir di situ. Setelah kuda kedua tergali, diikuti oleh kuda ketiga, keempat, dan terakhir kelima, mereka akhirnya menyadari apa yang telah terjadi. "Kapten, apakah Anda masih menggali?" Seorang ksatria bertanya. Suaranya gemetar saat menatap Ling Su, yang juga tercengang di atas kudanya. Gali, terus menggali. Ling Su memiliki gambaran kasar tentang apa yang telah terjadi, tetapi ia tidak akan langsung mengambil kesimpulan sampai ia melihat semuanya. Ketika badan kuda kelima tergali, para ksatria menggali beberapa kali lagi, dan kemudian sesuatu yang luar biasa terungkap. 5 mahiyat, 5 pengintai, mengenakan baju zirah kulit dan dengan pedang di pinggang mereka, muncul di dalam lubang. Melihat kelima mahiyat ini, para ksatria yang telah melihat gunungan mahiyat dan lautan darah itu tercengang. Hei Xiao, Ling Su tak kuasa lagi menahan emosinya. Meskipun ia sudah menduga hal ini, melihat mahiyat Hei Xiao masih membuatnya terharu. Kelompok elit mereka yang beranggotakan 40 orang telah mengejar Hei Xiao selama sebulan penuh, menempuh jarak 4 atau 500 mil dari perbatasan, dan telah kehilangan 10 orang sebelum tiba di sini. Namun, mereka justru menemukan Hei Xiao yang sangat mereka cari, terbunuh di hutan kecil ini, tanpa perlawanan sedikit pun. Apa artinya ini? Mungkinkah ada makhluk yang sangat kuat di sini? Bawa mahiyat Hei Xiao ke atas. Ling Su melompat dari kudanya, mendorong orang-orang di depannya, dan secara pribadi bergabung dengan para ksatria lain untuk membawa mahiyat Hei Xiao keluar dari lubang. Melihat mahiyat Hei Xiao, pelaku yang telah memimpin mereka dalam pengejaran selama sebulan dan mengorbankan 10 orang, pikiran Ling Su menjadi kacau. Ia tak sabar untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Apa yang menyebabkan Hei Xiao, seorang pria dengan kekuatan 6 kuda, meninggal di hutan ini. Saat badan Hei Xiao diangkat, sebuah panah hitam jatuh darinya. Itu adalah panah Ouyang. Karena terburu-buru membersihkan mahiyat-mahiyat itu, Li Wei melewatkan panah yang telah menancapkan Hei Xiao ke tanah dan dengan santai menguburnya di dalam lubang. Anak panah itu jatuh ke tanah, dan seorang ksatria segera mengambilnya. Anak panah itu sangat biasa, bahkan lebih rendah daripada anak panah yang digunakan oleh ordonya sendiri. Tapi bagaimana mungkin anak panah seperti itu muncul dalam situasi seperti ini? 2 anak panah menimbulkan luha. Yang pertama menembus bahu, yang kedua menembus tenggorokan. Kedua luha itu memiliki bekas spiral. Ini penembak jitu. Hei, ini. Ling Su mengambil anak panah dari tangan ksatria itu dan memeriksa luhanya. Dengan pengalamannya yang panjang dalam pertempuran perbatasan, ia dapat secara akurat mengidentifikasi luha-luha itu sebagai luha anak panah. Kedua anak panah ini telah membunuh Hei Xiao. Bawa keluar semua mahiyatnya. Setelah memeriksa Hei Xiao, Ling Su segera memerintahkan mahiyat-mahiyat itu untuk dibawa keluar. Ia ingin melihat luha-luha pada mahiyat-mahiyat yang tersisa. Tak lama kemudian, keempat mahiyat yang tersisa dibawa keluar bersamaan. Ling Su tiba di depan keempat mahiyat itu dan hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. 1 anak panah. Semuanya. Mungkinkah ini? Mungkin. Ling Su memandangi luha-luha di mahiyat-mahiyat itu,
tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Meskipun ia seorang penembak jitu, meskipun ia memiliki keunggulan medan, ia kalah jumlah 1 lawan 5, dan lawannya adalah tim pengintai elit yang dipimpin oleh He Xiao. Kapten, lihat, 4 orang ini meninggal karena tertusuk di tenggorokan, 1 karena tertusuk di jantung, dan He Xiao memiliki bekas luka di kepalanya akibat anak panah yang menembus kulit kepalanya. Seorang ksatria, yang sangat ahli dalam analisis luka, menganalisis luka pada kelima mahiyat tersebut, mencoba merekonstruksi adegan kematian mereka. Kapten, yang paling penting di sini adalah mahiyat ini. Ksatria itu mengeluarkan mahiyat dengan luka tusuk di jantung tetapi tidak tembus. Dilihat dari keempat mahiyat lainnya, penembak jitu ini memiliki kemampuan yang luar biasa kuat. Bahkan dompet Black Prisoner yang diperkuat pun tidak dapat menahan 1 tusukan pun dari anak panahnya, tetapi yang ini tetap tidak tertusuk. Tahukah kau apa artinya itu? Apa artinya? Dalam hal mempelajari luka, Ling Su menganggap dirinya lebih rendah daripada ksatria yang berbicara. Masing-masing ksatrianya memiliki keahlian yang unik. Ksatria itu menurunkan mahiyat itu dan mencari mahiyat lain, lalu menarik 2 orang untuk menopang mereka. Menunjuk luka pada mahiyat di depannya, ia perlahan berkata, sekali mendayung 2 burung dengan 1 batu. Sekali mendayung 2 burung dengan 1 batu. Mendengar ini, para ksatria, termasuk Ling Su, tercengang. Mendayung 2 burung dengan 1 batu mungkin tampak seperti prestasi yang luar biasa. Di medan perang, seorang penembak jitu dapat dengan mudah menembus 2, bahkan 3 atau 4 prajurit dengan 1 anak panah. Tapi ini bukan medan perang. Tidak ada formasi, dan tidak banyak prajurit. Mereka adalah anggota tim elit dengan kekuatan 5 kuda. Anak panah itu menembus tenggorokan orang pertama tetapi tidak cukup kuat untuk menembus yang kedua, jadi anak panah itu menembus baju sirah kulit dan hanya bersarang di jantungnya. Mata ksatria itu berbinar saat berbicara. Bahkan ia ingin menyaksikan pertempuran yang sebenarnya. Di tempat seperti ini, bagaimana mungkin seseorang bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu? Membunuh 2 anggota tim elit dengan 1 anak panah. Panahan dan pengaturan waktu yang luar biasa seperti apa yang dibutuhkan. Ini pasti ditembak oleh penembak jitu. Aku jamin tidak ada penembak jitu di seluruh pasukan Great Yun kita yang bisa menembak ini. Ksatria itu menepuk dadanya dan berjanji. Meskipun penembak jitu di pasukan biasanya sangat terampil, ia mempercayai penilaiannya sendiri. Dan bagaimana dengan luka ini? Ling Su menunjuk badan He Xiao. Badan He Xiao sendiri memiliki 3 luka, 1 di kulit kepala, 1 di bahu, dan 1 di tenggorokan. Mungkinkah panah pertama meleset, yang kedua tidak membunuh, dan hanya panah ketiga yang membunuh He Xiao? Penjelasan itu sama sekali tidak masuk akal. He Xiao bukanlah target yang tak tergoyahkan. Sehebat apapun penembak jitu, mustahil ia tidak akan membalas setelah 3 anak panah berturut-turut ditembakkan ke arahnya. Dengan kecepatan dan kekuatan He Xiao, kemungkinan besar ia akan langsung tertangkap setelah anak panah pertama meleset. Itulah yang aku tidak mengerti. Ksatria itu tidak berpura-pura, ia hanya mengatakan ia tidak mengerti. Ling Su tidak puas dengan jawaban ini. Dia tahu 3 bekas luka di badan He Xiao jelas bukan luka biasa, tetapi tak satu pun bisa menjelaskan keberadaannya. Dia memegang anak panah itu di tangannya dan mulai memeriksanya. Ketika melihatnya, sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia telah menemukan apa yang dibutuhkannya. Lihat, Ling Su menyerahkan anak panah itu, dan sekelompok ksatria bergegas maju. Mereka melihat O kecil terukir di ujung anak panah itu. Meskipun O itu bengkok, siapapun yang benar-benar mempelajari busur dan anak panah tahu bahwa itu kemungkinan besar adalah nama belakang pembuat atau penggunanya. Kubur mahiyat-mahiyat itu, lalu pergi ke desa di bawah. Ling Su memperhatikan para ksatria memeriksa anak panah, lalu mengambilnya dan meletakkannya di tempat anak panah mereka. Dia kemudian memberi perintah kepada sekelompok ksatria. Di desa pegunungan, Ouyang merasa gelisah. Dia merasa ada yang terlewat hari ini. Tetapi setelah berpikir panjang, dia tidak tahu apa itu. Kelima pengintai telah tertembak, bahkan kuda mereka. Tidak mungkin ada yang tahu apa yang terjadi hari ini, tetapi mengapa ia masih merasa gelisah? Apakah karena aku akan bergabung dengan tentara besok? Ouyang hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan ini. Ia masih merasa agak enggan untuk bergabung dengan tentara. Ia masih membenci gagasan perang. Lagi pula, setiap perang mengakibatkan korban yang tak terhitung jumlahnya di antara tentara dan warga sipil. Di medan perang,
hidup seseorang menjadi tidak berharga, dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan memburu orang lain. Ouyang bukanlah seorang pembunuh. Dalam situasi seperti hari ini, ia akan membunuh atau dibunuh. Dalam situasi seperti itu, siapapun akan memilih untuk membunuh daripada dibunuh. Inilah mengapa Ouyang masih bisa merasa damai bahkan setelah membunuh 5 orang. Tetapi membunuh orang dengan cara ini sama sekali berbeda dengan membunuh di medan perang. Mengapa ia harus berjuang untuk negara yang asal-usulnya bahkan tidak ia ketahui? Negara macam apa, kerajaan Dayun, atau kerajaan Siki, yang ada hubungannya dengannya? Ia datang ke dunia ini secara misterius, siapa yang telah ia sakayati? Mengapa ia harus membela negara ini sendirian? Oh, sungguh malang. Aku menginginkan kehidupan yang stabil, tetapi sekarang rasanya mustahil. Ouyang mengelus busur dan anak panah di meja samping tempat tidurnya. Ia tahu bahwa busur dan anak panah itu akan segera menjadi sahabatnya di medan perang, dan hanya dengan itu ia bisa bertahan hidup. Apapun yang terjadi, aku harus bertahan hidup, kata Ouyang pada dirinya sendiri. Seberbahaya apapun medan perang, ia harus bertahan hidup. Hanya dengan bertahan hidup ia bisa melihat sinar matahari esok hari, jika tidak, semuanya akan sia-sia. Larut malam, sekelompok ksatria elit mengganggu rutinitas sehari-hari desa Kaoshan. Ketika 30 ksatria muncul di desa pegunungan yang miskin ini, mereka tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang penembak jitu seperti itu ada di tempat yang begitu miskin. Kapten, bagaimana mungkin seorang penembak jitu seperti itu ada di tempat yang begitu miskin? Tanya wakil kapten dengan bingung, menatap Kapten Lingsu. Mereka semua tahu bahwa menurut rencana awal mereka seharusnya tidak berhenti di situ, mereka seharusnya terus ke barat untuk mengejar 3 tim pengintai yang tersisa yang telah menyusup ke wilayah tersebut. Namun, Lingsu bertekad untuk bertemu si penembak jitu dan melihat apakah ada kemungkinan ia bisa bergabung dengan timnya. Lagi pula, bahkan di seluruh kerajaan keberuntungan agung, jumlah penembak jitu tidak lebih dari 100. Lagi pula, setelah perang yang begitu panjang, termasuk korban jiwa, hanya ada sekitar 40 atau 50 yang mampu bertempur. Bagaimana mungkin kelompok seperti ini memiliki seorang penembak jitu yang ditugaskan? Para penembak jitu sering ditempatkan di garis depan untuk menekan pasukan musuh. Jangan remehkan tempat manapun. Kalau kau tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, apa kau percaya Hei Xiao dibunuh? Lingsu memelototi wakil kapten sebelum memacu kudanya ke arah kepala desa. Seluruh penduduk desa Kaoshan telah berkumpul di luar desa, menunggu kedatangan tamu-tamu terhormat ini. Kepala desa, khususnya, merasakan campuran gugup dan gembira ketika melihat Lingsu perlahan menunggang kuda ke arahnya. Ia gugup karena belum pernah melihat begitu banyak ksatria seumur hidupnya, tetapi gembira karena asal-usul ordo ksatria ini. Ksatria pedang, ordo ksatria paling elit di kerajaan keberuntungan agung, telah menjadi pedang tajam dalam peperangan yang tak terhitung jumlahnya, menusuk hati musuh-musuh mereka dan berkontribusi pada kemenangan kerajaan keberuntungan agung yang tak terlukiskan. Kuda dan baju zirah kulit Lingsu dihiasi dengan medali pedang, sebuah simbol yang pantas bagi para ksatria yang telah benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran dan mencapai prestasi luar biasa. Kepala desa tua, setelah melihat medali pedang, berlutut dan membungkuk di hadapan Lingsu untuk memberi hormat. Lingsu tidak berpura-pura maju untuk mendukung lelaki tua itu. Ia layak menerima penghormatan ini. Tidak seperti para pejabat yang sombong itu, ia telah mendapatkan kehormatannya dengan nyawanya, dan setiap anggota timnya layak menerima penghormatan ini. Silakan berdiri, Pak Tua. Lingsu perlahan turun dari kudanya dan membantu kepala desa tua itu berdiri. Meskipun Lingsu dapat merasakan panas di mata penduduk desa di hadapannya, mereka tidak bisa berlama-lama, karena mereka harus terus mengejar musuh. Sungguh mengesankan. Siapakah orang-orang ini? Ouyang, yang berdiri di belakang, berbisik kepada Li Wei di dekatnya. Ketika mendengar kavaleri muncul, ia mengira itu adalah kavaleri Siki, tetapi ketika ia melihat tatapan antusias penduduk desa kepada para ksatria, ia tahu ini pasti kelompok khusus. Jangan bicara omong kosong. Ini ksatria pedang tajam. Li Wei mendengar kata-kata Ouyang dan segera menariknya kembali. Di kerajaan keberuntungan besar, bahkan para pejabat pun enggan memprovokasi ksatria pedang tajam, karena masing-masing dari mereka memiliki prestasi militer yang gemilang dan merupakan tipe orang yang benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka di medan perang. Ksatria pedang, apakah ada ordo penyihir pedang? Ouyang bertanya-tanya, apakah ini dunia sihir? Namun ketika melihat tatapan bingung Li Wei,
ia tahu itu mustahil. Halo, Kepala Desa, saya datang ke sini untuk menanyakan sesuatu. Ling Su menatap kepala desa tua itu. Tanpa berbasa-basi, ia langsung bertanya, siapa pria di desamu yang bermarga O? Siapa pria yang bermarga O? Kapten Ksatria Pedang itu bahkan memanggilnya Tuan, sebuah gelar yang mengejutkan penduduk desa, dan juga Ouyang. Saat itu, Ouyang mengerti sumber kegelisahannya. Ia khawatir para ksatria inilah yang menjadi penyebabnya, tetapi ia bertanya-tanya mengapa mereka langsung tahu nama belakangnya. Oh, saat kepala desa tua itu berbicara, seluruh penduduk desa Kaoshan, termasuk Li Wei, menatap Ouyang. Tak diragukan lagi, dialah satu-satunya yang bermarga Ouyang di seluruh desa. Tatapan mata mereka membuat Ouyang berteriak tak puas. Sungguh tidak baik, mereka baru saja mengkhianatinya seperti itu. Dia, Ling Su mengikuti tatapan mereka. Ia tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala melihat usia Ouyang. Kau tahu, di seluruh kerajaan keberuntungan besar, bahkan dalam ingatannya, tak ada penembak jitu semuda itu. Menurut catatan, penembak jitu termuda di benua ini mencapai level itu pada usia 30. Tapi anak ini paling-paling hanya terlihat 17 atau 18 tahun. Jika ia berkembang lebih awal, ia akan berusia 15 atau 16 tahun. Bagaimana mungkin ia bisa menjadi penembak jitu? Ouyang, apa mereka tahu kau menembak kelima pengintai itu? Ya, Ouyang, melihat tatapan bingung Ling Su, hendak menyangkalnya, tapi kemudian si idiot Li Wei tiba-tiba bicara. Ia pikir suaranya rendah, tapi karena ia satu-satunya yang bicara di desa pegunungan, serendah apapun ia merendahkan suaranya tetap keras. Apa? Mata Ling Su tiba-tiba berbinar mendengar kata-kata Li Wei. Jika tadi ia skeptis, sekarang ia yakin. Seorang anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun memiliki kemampuan seorang penembak jitu. Konsep macam apa itu? Hah, melihat Ling Su mendekat, Li Wei tahu ia dalam masalah. Ia tersenyum kecut pada Ouyang. Ia memang bermulut besar, dan banyak rahasia yang mustahil disimpan sendiri. Sama seperti kejadian hari ini, ia telah menyembunyikannya begitu lama hingga hampir membuatnya gila. Anak kecil, apa yang baru saja kau katakan? Ling Su tidak tampak menakutkan, tetapi berdiri di depan Li Wei tetap membuatnya takut. Jangan urus-urusannya, aku sudah membunuhnya. Ouyang menarik Li Wei ke samping dan berdiri di hadapan Ling Su. Bahkan saat itu, ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan para ksatria ini, tetapi dari tatapan aneh yang mereka berikan padanya, Ouyang merasa itu mungkin bukan sesuatu yang buruk. Kau, berikan padaku, seru Ling Su kepada anggota tim di belakangnya, yang menyerahkan tabung panah dan busurnya. Ling Su mengambil tabung panah itu dan mengeluarkan anak panah berlumuran darah darinya. Milikmu. Ya, Ouyang tahu ia tidak bisa menyangkalnya sekarang, jadi ia memutuskan untuk menjadi seorang pria sejati. Begitu ia selesai berbicara, Ling Su menyerahkan busur dan anak panah kepadanya dan berkata, aku akan menjaga jarak 100 langkah darimu. Selama kau bisa mengenaiku dengan satu anak panah dalam jarak 100 langkah, kau boleh bergabung dengan ksatria pedang tajam. Ling Su mengatakannya dengan sangat mudah, tetapi ketika suaranya jatuh, bukan hanya penduduk desa yang tercengang, bahkan para anggota ksatria pedang tajam pun tercengang. Sejak berdirinya ksatria pedang tajam, belum pernah ada preseden untuk bergabung dengan ksatria pedang tajam seperti ini. Apakah kapten bercanda? Yang lain terkejut dengan kejayaan ksatria pedang tajam, tetapi Ouyang tidak tahu betapa hebatnya ksatria pedang tajam. Ia melirik Li Wei, yang menatapnya dengan iri, dan hatinya tergerak. Kemudian ia berkata kepada Ling Su, dua anak panah, aku akan menembak bahu kirimu dan bahu kananmu masing-masing. Jika kedua anak panah mengenai, dia dan aku akan bergabung dengan ksatria pedang tajam. Terlalu arogan, sungguh terlalu arogan. Belum lagi penduduk desa dan para ksatria, bahkan Ling Su pun berpikir begitu saat ini. Dua anak panah, dan dia bahkan bilang akan menembak bahunya. Bahkan jika penembak jitu paling elit dari kerajaan keberuntungan agung dibawa, mustahil untuk melakukannya. Tapi pemuda ini berani berkata begitu. Apa dia pikir dia berdiri 100 langkah jauhnya dan dijadikan sasaran? Adik kecil, kau harus tahu aku akan menyerangmu. Aku hanya butuh beberapa detik untuk mencapai 100 langkah. Jika kau tidak bisa mengenaiku dalam beberapa detik, maka Ling Su juga sedikit kesal pada Ouyang saat ini. Kapan dia, Ling Su, pernah terlihat begitu jelas? Dua anak panah, satu untuk bahu kirimu dan satu untuk bahu kananmu.
Apa dia idiot yang tidak bisa bergerak? Terserah kau saja, kata Ouyang sambil tersenyum, lalu berjalan menuju luar desa. Desa itu tidak cukup luas, dan tidak ada cara baginya untuk menunjukkan keahlian memanahnya sebaik mungkin. Kesombongan Ouyang ada alasannya, meskipun ia tidak tahu asal-usul ksatria pedang, ia tahu dari tatapan hormat penduduk desa bahwa ordo ksatria ini istimewa. Mereka akan direkrut besok. Jika ia bisa bergabung dengan ksatria pedang malam ini bersama Li Wei, itu akan 100 kali lebih aman daripada menjadi umpan meriam sebagai rekrutan baru. Hahaha, hebat. Aku suka kepribadianmu, tapi kuharap kemampuanmu sama menariknya bagiku seperti kepribadianmu, kata Ling Su, mengikuti Ouyang keluar desa. Tak terhitung ksatria dan penduduk desa mengikutinya. Saat ini, hampir semua penduduk desa dan ksatria memikirkan kesombongan Ouyang. Penduduk desa tidak tahu kekuatan Ling Su, tetapi para ksatria tahu bahwa kapten mereka pernah menjadi sasaran 3 penembak jitu di medan perang. Ketiganya menembakkan 12 anak panah, tetapi hanya 2 yang mengenai Ling Su, dan itu pun hanya meleset. Ling Su sendiri adalah seorang pemanah yang hampir tajam, dan pemahamannya tentang memanah jauh melampaui orang biasa. Seberapa jauhkah 100 langkah? Jaraknya hanya sekitar 70 meter. Bahkan dengan kecepatan seseorang dari dunia Ouyang sebelumnya, jarak ini akan memakan waktu sekitar 7 detik. Bagi Ling Su, Ouyang merasa ia hanya punya 5 detik. 5 detik sudah cukup baginya untuk menembakkan 2 anak panah, tetapi meskipun ia bisa yakin dengan yang pertama, ia tidak yakin dengan yang kedua. Sepertinya ini satu-satunya cara. Ouyang melirik busur yang diberikan Ling Su. Tak diragukan lagi itu adalah busur terbaik. Badan dan talinya jauh lebih unggul daripada yang ia buat sendiri. Dengan lembut menarik talinya, Ouyang merasakan kekuatannya, lalu memasang anak panah dan menembak ke arah batang pohon yang jauh. Anehnya, anak panah itu meleset, nyaris tidak mengenai pohon. Bahkan Li Wei, yang sangat mengenal kekuatan Ouyang, terkejut dengan melesetnya Ouyang. Secuil kepercayaan diri yang ia miliki saat berbicara dengan arogan itu pun goyah. Lumayan, Ouyang tidak mempermasalahkan anak panahnya yang meleset. Setiap busur memiliki tingkat kekuatan dan akurasi yang berbeda. Sekalipun ia ahli memanah, ia tidak bisa berharap untuk menembakkan anak panah dengan sempurna pada percobaan pertama. Saat Ouyang mencoba peruntungannya, Ling Su sudah berada 100 langkah jauhnya. Posisinya 150 langkah penuh, memberi Ouyang celah yang cukup besar. Apalagi yang kau butuhkan? Ling Su, yang berdiri 150 langkah jauhnya, tidak terburu-buru menyerang. Ia memang melihat anak panah Ouyang meleset sebelumnya, tetapi tidak seperti orang lain yang tidak mengenal panahan, ia tidak terkejut. Bahkan seorang penembak jitu yang tiba-tiba mengganti busurnya pun tidak akan mampu melepaskan tembakan akurat pada percobaan pertama. Oleh karena itu, satu tembakan itu bukanlah cerminan sejati dari kemampuan Ling Su yang sebenarnya. Tidak perlu, jaga bahumu, Ouyang memperingatkan lagi. Ia kemudian menarik 2 anak panah dari tabung panah pemberian Ling Xiao dan berteriak pada Ling Su, 3, 2, 1, mulai. Dengan kata mulai, semua orang di arena menahan napas. Begitu kata mulai dijatuhkan, Ling Su berubah menjadi seekor cita, menyerbu ke arah Ouyang. Ouyang memasang 2 anak panah secara bersamaan ke tali busurnya. Matanya tertuju pada Ling Su, yang sedang melesat ke arahnya. 120 langkah, 100 langkah, 90 langkah. Para penonton menyaksikan jarak yang semakin mengecil, dan langkah Ling Su yang terus berubah. Mereka hampir bisa melihat kemenangan merayap ke arahnya. Anak sombong. Sekalipun kau penembak jitu, kau takkan bisa menembakkan 2 anak panah pada jarak 90 langkah. Itulah yang dipikirkan setiap ksatria. Ketidaksenangan mereka terhadap Ouyang mulai menumpuk sejak kata-kata arogan itu. 80 langkah, 75 langkah, 70 langkah. Ketika Ling Su berputar dan mencapai sekitar 70 langkah dari Ouyang, bahkan ia mulai bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Ouyang. Seolah merespons, tangan Ouyang sedikit gemetar, dan 2 anak panah melesat keluar bersamaan dari tali busur. Kedua anak panah itu tidak terbang dalam garis lurus, mereka berputar, saling melilit, dan terbang menuju Ling Su. Busur ganda yang legendaris. Para ksatria di arena tercengang oleh pemandangan itu. Ouyang baru saja menghunus 2 anak panah, dan mereka tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Namun, ketika Ling Su berada 70 langkah jauhnya, Ouyang melepaskan busur ganda legendaris, sebuah prestasi yang hanya diketahui oleh para penembak jitu.
Pasti kebetulan, pasti kebetulan. Setiap ksatria berkata pada diri mereka sendiri, bagaimana mungkin panahan legendaris seperti itu dilakukan oleh anak semuda itu. Anak ini pasti sedang bermain-main. Sekaranglah saat yang tepat untuk bertanya kepada Ling Su apakah itu kebetulan. Saat kedua anak panah Ouyang melesat, hati Ling Su tiba-tiba menegang. Kedua anak panah itu, yang dilihat orang lain, tampak seperti dua naga beracun yang berputar-putar, melilit dan melesat ke arahnya. Anak panah yang tampaknya tak terduga itu melesat dengan kecepatan luar biasa, mencapai Ling Su dalam waktu kurang dari sedetik. Ling Su tiba-tiba mundur, menggunakan kemampuan menghindarnya yang luar biasa untuk menghindari anak panah. Jika tidak, kedua naga beracun itu pasti akan menyerangnya, membuatnya terhuyung-huyung. Inilah satu-satunya cara untuk menghindar. Dengan gerakan yang aneh, Ling Su pertama-tama berlutut, lalu jatuh ke belakang. Ia melakukan gerakan ini dengan keterampilan yang luar biasa, dan memang itulah cara terbaik untuk menghindari anak panah. Ketika para ksatria dan penduduk desa melihat serangan balasan Ling Su, mereka tahu bahwa kali ini, Ling Su pasti berhasil menghindari panah ganda legendaris itu. Tapi, apakah panah Ouyang semudah itu dihindari? Jika hanya itu cara yang tepat, Ouyang tidak akan berkata begitu kepada Ling Su dengan arogan, dan ia juga tidak akan memilih untuk menyerang dengan cara seperti ini. 150 langkah sudah cukup baginya untuk menembakkan dua anak panah. Ia pamer, memberitahu orang-orang ini, anak panahku akan mengenai kalian dimanapun aku berkata. Dua anak panah yang berterbangan itu telah mencapai kepala Ling Su, dan Ling Su telah jatuh ke tanah. Dalam keadaan normal, seharusnya anak panah itu terbang di atasnya. Namun, tepat ketika Ling Su mengira ia telah menghindari anak panah itu, ia melihat pemandangan yang tak terlupakan. Para penonton di luar arena menatap Ling Su yang tergeletak di tanah. Beberapa dari mereka melirik Ouyang dengan kecewa. Kekecewaan itu lahir dari kekecewaan karena anak panah yang begitu dahsyat berhasil dihindari. Jika kedua anak panah itu benar-benar mengenai satu sama lain seperti yang diklaim Ouyang, meskipun tidak mengenai bahu kiri dan kanan, maka ia pasti berhasil. Sementara yang lain kecewa, Ling Su memperhatikan kedua anak panah yang berputar cepat itu melayang di atas kepala. Dari jarak sedekat itu, Ling Su dapat dengan jelas melihat intensitas putarannya. Tepat saat ia mengungkapkan kekagumannya pada anak panah itu, kedua anak panah itu tiba-tiba bertabrakan dengan bunyi dentang di udara. Suaranya begitu pelan sehingga tidak ada orang lain di arena yang mendengarnya. Namun, poin kuncinya bukanlah suara itu sendiri. Poin kuncinya adalah kedua anak panah itu secara bersamaan berubah arah saat bersentuhan. Anak panah yang sebelumnya terbang lurus, tiba-tiba bersilangan dan menembus Ling Su secara diagonal di udara. Mustahil, wajah Ling Su dipenuhi kengerian, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Jika menembakkan dua anak panah dari satu busur saja sudah ajaib, lalu bisakah kedua anak panah ini menghasilkan transformasi seperti itu setelah dilepaskan? Apakah ini mungkin secara manusiawi? Cek, cek. Dengan dua retakan pelan, dua anak panah secara bersamaan menembus baju zirah kulit di bahu Ling Su, membuatnya terjepit ke tanah. Hening. Untuk sesaat, lapangan itu benar-benar sunyi. Mata semua orang tertuju pada Ouyang, yang masih dalam posisi yang sama seperti saat ia baru saja melepaskan anak panah. Keyakinan terpancar di matanya, ia telah mengantisipasi gerakan Ling Su bahkan sebelum anak panah itu dilepaskan. Ini adalah tembakan terbaiknya sejauh ini, sebuah kondisi pikiran yang tidak selalu tercapai. Bahkan ia sendiri hanya memiliki tingkat keberhasilan 50% tetapi kali ini, ia pasti berhasil. Ling Su, yang terjepit ke tanah oleh dua anak panah, terbaring tak bergerak untuk waktu yang lama. Bahkan saat itu, ia tidak percaya bahwa kedua anak panah itu, yang masih menjepitnya ke tanah dengan baju zirah kulitnya, telah ditembakkan secara bersamaan oleh satu orang. Seorang penembak jitu mungkin saja menembakkan anak panah yang memukau, tetapi bisakah seseorang, seperti Ouyang, menembakkan dua anak panah dengan satu busur dan mengarahkannya pada titik yang telah ditentukan untuk mengenai target secara bersamaan? Beberapa orang mungkin menganggap pengalihan ini sebagai keberuntungan belaka, tetapi Ling Su, yang hadir di tempat kejadian, tahu bahwa itu adalah prestasi keterampilan ilahi sejati, bukan sekadar keberuntungan. Dua anak panah mungkin bersentuhan di udara, tetapi tabrakan semacam itu tidak memiliki lintasan. Jika dua anak panah yang berputar bersentuhan, kemungkinan besar mereka akan berhamburan liar, tidak pernah mencapai dampak simultan dan berpotongan seperti yang terlihat di sini.
Lalu ada kekuatannya. Kekuatan kedua anak panah telah menembus baju sirah kulitnya dan membuatnya terjepit ke tanah. Mungkinkah ini terjadi hanya karena keberuntungan? Ling Su tahu ia telah menemukan permata. Ini bukan sekadar pemanah ulung. Ini adalah dewa panahan sejati. Jika teknik ini digunakan di medan perang untuk membunuh jenderal musuh, Ling Su tidak dapat membayangkan jenderal manapun lolos. Dengan sedikit dorongan di bahunya, Ling Su langsung menghancurkan dua anak panah. Kedua anak panah itu mengenai bahunya, tetapi tidak melukainya sama sekali, malah menembus armor kulitnya dan menjepitnya ke tanah. Kendalinya hampir tak terbayangkan. Melihat Ling Su bangkit, tak seorang pun ksatria berbicara, begitu pula penduduk desa. Mereka masih asyik dengan rentetan anak panah sesaat. Satu busur itu melesatkan dua anak panah, dan perubahan arah di tengah penerbangan untuk menemukan target mereka, sungguh ajaib. Atas nama Ksatria Pedang, dengan sungguh-sungguh aku mengundang kalian untuk bergabung dengan Ksatria Pedang. Saat ini, Ling Su kehilangan auranya yang sebelumnya. Pertama kali, ia memerintahkan Ouyang untuk bergabung. Tetapi kali ini, itu adalah sebuah undangan. Ini adalah pertama kalinya Ksatria Pedang mengundang seseorang untuk bergabung sejak mereka berdiri, tetapi Ling Su tahu orang ini benar-benar layak. Seorang penembak jitu setingkat dewa pemanah memiliki signifikansi strategis yang sangat besar. Misalnya, jika dua ordo ksatria yang terdiri dari 100 orang bertarung, dengan satu pihak memiliki dewa pemanah yang terus-menerus menyebarkan anak panah pemburu jiwa, pihak lain kemungkinan akan runtuh dengan cepat. Keahlian memanah Ouyang bahkan melampaui penembak jitu paling terampil sekalipun. Dengan satu anak panah itu, ia bisa mendapatkan gelar dewa panahan. 2. Seru Ouyang dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Keahlian memanahnya adalah satu-satunya sumber kebanggaannya. Baik dulu maupun sekarang, ia memiliki keyakinan abadi bahwa tak seorang pun dapat melampauinya dalam memanah. Kapten Ling Su dari skuadron ke-7 Ksatria Pedang dengan sungguh-sungguh mengundang kalian berdua untuk bergabung dengan Ksatria Pedang. Ling Su mengulangi ajakannya. Jika ia memulai dengan ini, para ksatria pasti akan keberatan. Lagi pula, Ksatria Pedang memiliki makna yang begitu mendalam, dan setiap anggota Ksatria Pedang lahir dari kerja keras pertempuran. Namun setelah Ouyang melepaskan anak panah itu, para ksatria hanya memandangnya dengan hormat. Ini adalah penghormatan bagi yang kuat. Ksatria Pedang adalah tempat di mana yang kuat dihormati. Usia tidak penting di sini, hanya kekuatan yang pantas dihormati. Tanpa keterampilan yang memadai, bahkan jika kau adalah pemimpinnya, tak seorang pun akan peduli. Ouyang telah mendapatkan rasa hormat mereka melalui kekuatannya sendiri. Sedangkan Li Wei, yang hanya pelengkap, siapa lagi yang mau repot-repot dengannya? Li Wei minggir. Meskipun Ouyang menjadi pusat perhatian hari ini, ia tidak merasa iri. Ini adalah persaudaraan. Semua yang Ouyang lakukan hari ini bukan hanya untuknya, tetapi juga untuknya. Saat ini, ia dipenuhi rasa syukur. Para ksatria pedang, Li Wei sangat yakin bahwa setiap pria penuh semangat yang lahir di kerajaan keberuntungan agung bermimpi bergabung dengan mereka. Namun bagi banyak orang lainnya, para ksatria pedang hanyalah mimpi abadi. Namun, berkat bantuan Ouyang, ia cukup beruntung untuk bergabung dengan mereka. Kapten, Ouyang berkata terus terang. Ia langsung memanggil Ling Su dengan sebutan kapten, tanpa basa-basi. Saat itu, para ksatria di sekitarnya tersenyum puas. Dengan penembak jitu sekuat itu bergabung dengan skuadron ke-7 mereka, jelas kekuatan mereka akan menjadi lompatan kuantum. Dulu, mereka hanya bisa menyerang, terpaksa mundur ketika berhadapan dengan sejumlah besar pemanah atau penembak jitu. Namun dengan Ouyang, pemanah dan penembak jitu bukan lagi masalah. Dengan seorang pemanah ahli yang bersembunyi di balik bayangan untuk membantu, mereka dapat menyerang dengan bebas. Wakil Kapten, bawakan kuda perang cadanganku, perintah Ling Su kepada wakil kapten yang berdiri di kejauhan sambil tersenyum. Pria berusia 30-an itu, yang sedang mengamati panahan Ouyang di hutan, segera membawa seekor kuda perang hitam legam. Melihat pemandangan ini, semua orang tahu bahwa pemuda ini, dan mungkin kedua pemuda itu, telah benar-benar menjadi anggota ksatria pedang tajam sejak saat itu. Melihat Ouyang, Li Wei mengepalkan tinjunya. Dibandingkan dengan Ouyang, ia jauh lebih rendah. Saat ini, ia hanyalah kaki tangan. Namun Li Wei tahu bahwa selama ia bekerja keras, ia pasti akan mendapatkan rasa hormat dari orang-orang seperti Ouyang. Li Wei bersumpah bahwa suatu hari nanti, ia akan mendapatkan rasa hormat dari orang-orang seperti Ouyang, alih-alih hanya menjadi kaki tangan. Bersambung.
Demikianlah kisah novel Busur Iblis edisi pertama. Ditunggu edisi-edisi selanjutnya, tetap bersama dengan Suara Serak.